aktivitas seksual kah? Bisa banget. Kumannya itu akan masuk ke dalam saluran reproduksi. Pilihlah sabun yang khusus untuk vagina. Nah, kalau dia tidak pH-nya sesuai, maka dia tidak bisa efektif bekerja. Dia akan rusak, dia akan mati. Mayung Feminine Wash, solusi masalah kewanitaanmu. Oke, kita sambut nih Dokter Boy Abidin. Yeay. Oke. Permisi. Halo. Selamat pagi teman-teman semua. Waduh, apa kabarnya nih? Semua sehat ya? Sehat. Oke, terima kasih nih Mbak Tias. Saya udah diundang di acara TikTok Live kita ya pada pagi hari ini. Yes. Oke, dokter boleh dong nih saya hai dulu sama teman-teman dan juga perkenalan diri dulu nih dok. Ya, halo teman-teman semuanya. Ya, saya dengan Dr. Boy Abidin, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Jadi kerjaan saya nih ya ngurusin para wanita-wanita nih ya, wanita-wanita yang masih usia remaja, ibu-ibu maupun sudah nenek-nenek ya. Jadi yang penting dia jenis kelaminnya adalah wanita bukan pria ya. Nah itu, jadi nanti hari ini kita akan ngobrol itu ya Tias ya. Iya, Kita ngobrol mengenai masalah kewanitaan. Nah, masalah wanita itu banyak, gak hanya masalah sakit hati aja, gak salah masalah di ghosting aja ya. Banyak ya. Gak usah masalah jomblo aja, banyak masalahnya ternyata. Ya. Aku mau tanya dulu nih, pertanyaan pertama dari aku dok. Silakan. Tias banyak masalah nih kayaknya ya. Iya, kepo sih sebenarnya. Oke, siap Tias. Apa Tias pertanyaan apa Tias? Nih, kenapa sih wanita itu mengalami yang namanya keputihan? Terus apakah semua wanita itu mengalami yang namanya keputihan dari apakah itu normal dok? Normal tidak? Oke, ya kalau pertanyaan itu Tias, nah sekarang nih teman-teman coba perhatikan daerah kematian sendiri ya. Boleh dibuka celananya, lihat daerah keputihannya, oh enggak ya? Oke. Jangan, bahaya. Atau kalau enggak, kalau misalnya ke toilet, ke WC, coba perhatikan apakah vagina itu kering atau tidak. Ayo, Tias kering atau tidak? Kering nggak ya weh? Kering atau tidak? Atau ada macam lendir-lendirnya? Kadang kering, kadang ada lendir. Oke, jadi normal sebenarnya vagina itu bukan sesuatu yang kering. Jadi vagina itu kan organ reproduksi wanita ya, dia semacam rongga, dia masuk ke dalam. Nah, Tuhan sudah ciptakan, jadi secara fisiologisnya, secara alaminya itu memang dia ada proteksi, ada perlindungannya. Artinya jangan sampai nih kuman-kuman masuk, segala macam kotoran-kotoran masuk ke dalam. Itu Tuhan sudah ciptakan. Jadi kalau kita lihat anatominya ya, jadi ini teman-teman mungkin punya barangnya ya, tapi nggak pernah begitu perhatikan. Jadi secara teori fisiologisnya, jadi saya nggak bicara porno ya. Jadi kalau sahabat teman-teman lihat di situ, pertama kita lihat daerah organ kewanitaan itu, kita lihat ada rambut kemaluan. Oke, itu ada fungsinya ya. Jadi rambut kemaluan itu proteksi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada bibir vagina. Bibir vagina itu ada yang mayor atau yang besar, kemudian ada yang minor, ada yang kecilnya. Ya, itu ada klepnya. Itu fungsinya dia mengatup. Jadi kalau teman-teman perhatikan, itu nanti dia akan ada dua lapisan, ada yang besar, ada yang kecil di dalamnya. Kemudian baru ke dalamnya adalah rongga vagina. Oke, silakan ya teman-teman bayangkan barangnya. Jadi ini kayak ada gerbang, ya ada pintunya dua, ada pintu gede, ada pintu kecil, baru masuk ke dalam rongganya. Nanti di dalam lagi itu masih ada rahim, masih ada leher rahim, masih ada rahim, masih ada saluran telur, masih ada organ reproduksi yang lainnya yang nanti memang Tuhan ciptakan itu suatu apa ya istilahnya ada barrier atau ada pelindung yang sangat sempurna. Ya, yang paling berikutnya mungkin yang orang kenal dengan namanya organ kewanitaan itu vagina. Jadi merupakan rongga dan itu tidak kering. Ya, jadi kalau kering ini masalah. Jadi biasanya nih kalau ibu-ibu yang sudah masuk usia menopause karena kering jadi masalah. Ya, kalau anak-anak usia remaja seperti kalian teman-teman atau usia reproduktif itu kadang suka ada cairan yang keluar. Itu normal. Oh normal. Ya, kalau pertanyaan dia itu normal. Artinya dia memang ada lendirnya, tapi dalam jumlah yang tidak banyak. Cukup untuk membasahi, untuk membuat siap supaya tidak kering. Kemudian dia ada keasamannya. Ya kalau penasaran coba dirasain aja asemnya ya. Nah, kemudian di situ ada kelembabannya. Ya, kelembaban tadi itu kan tadi ada katupnya. Itu menjaga supaya di dalam situ rongganya itu udaranya suhunya tuh terjaga dengan baik. Berarti normal ya. Normal ya, dan itu memang lendirnya itu. Jadi kalau fisiologisnya memang lendir itu akan lebih banyak pada saat masa subur. Karena ada perangsangan hormonal ya, jadi kurang lebih di pertengahan siklus. Kemudian pada saat menjelang mens, sesudah mens. Ya, mungkin untuk teman-teman yang sedang hamil saat ini juga merasakan kok ini jadi lebih basah. Nah, itu juga adalah suatu tanda suatu keputihan yang fisiologis. Jadi panjang nih ceritanya kalau kita bicara. Nah, yang patologis atau yang penyakit yang harus segera diobatin yang jangan ditunda-tunda adalah kalau dia sudah mulai gatal.
sudah mulai berbau, sudah mulai berubah warna, sudah mulai ada keluhan-keluhan perih dan segala macam. Artinya itu sudah patologis. Jadi kita bicara yang normal-normal aja teman-teman ya. Berarti perbedaan berarti ada bedanya nih yang normal sama yang nggak normal, guys. Beda, jelas sekali. Tadi kalau misal untuk kalian yang masih suka cuma basah doang masih normal gitu ya. Iya betul sekali. Apalagi tadi di masa-masa tadi menjelang mens, sesudah mens, pada saat masa subur, ya pada saat saya lupa tadi ya, pada saat kalau kalian lihat cowok cakep nih ya teman-teman, terutama yang cewek ya, kemudian mulai nih terangsang, mulai bergairah, mulai aduh gue naksir ya gue lihat ini ya, itu biasanya mulai itu keluar lah namanya lendir vagina karena ada perangsangan seksual tadi. Berarti itu bisa dari hormonal berarti ya. Betul dari sekali. Dalam, guys. Iya betul sekali. Ada waktunya tertentu nih, jadi nggak setiap hari. Kalau yang udah setiap hari kayak gitu justru malah. Kalau dia jumlahnya banyak berlebihan, apalagi sudah berubah warna, ada rasa gatal dan segala macam, itu sudah kelainan. Oke, nah untuk pertanyaan kedua nih dok ya, kalau untuk tandanya bagaimana sih keputihan yang normal sama abnormal itu bedanya? Ya, jadi mudah tadi kalau keputihan normal dia jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi mungkin kalau teman-teman perlu perhatikan, pernah ya buka telur nih ya, telur yang mentah nih dibuka ya, itu kan ada putih-putihnya. Nah, putih telur. Seperti itulah lendir vagina yang normal. Yang normal. Ya, tidak ada bau, jumlahnya tidak berlebihan. Tapi kalau kemudian dia warnanya sudah mulai putih ya, mulai kekuningan, apalagi sudah kuning kehijauan, apalagi ada merahnya, ada darahnya, nah itu biasanya sudah patologis. Ya, jadi itu simpelnya. Jadi kalau memang lendirnya putih kayak putih telur itu normal, tapi kalau sudah mulai berubah warna, nah itu biasanya kita anggap sesuatu yang harus segera dievaluasi lebih lanjut. Oke. Ya. Oke. Kita tanya lagi nih pertanyaan berikutnya. Apakah keputihan itu termasuk penyakit? Bisakah disembuhkan? Maksudnya keputihan abnormal gitu dok? Bisa ya, disembuhkan? kalau keputihan yang patologis itu memang harus diobatin. Ya, kenapa? Ya ini satu hal yang kadang-kadang nih para wanita atau para ibu-ibu ini suka malu atau nggak nyaman untuk datang untuk periksa dan segala macam. Nah, hati-hati. Jadi kalau keputihan yang memang patologis itu dia akan kumannya itu akan masuk ke dalam saluran reproduksi dan menyebabkan infeksi di dalam, menyebabkan penyumbatan pada saluran tuba, sehingga nanti akan berkaitan dengan mengganggu proses atau program hamilnya atau proses kesuburannya gitu. Jadi keputihan yang fisiologis itu tinggal dijaga aja kelembabannya tadi, kemudian pH-nya, keasamannya, jumlah cairannya segala macam, kebersihannya dijaga. Nah kalau yang patologis itu harus segera diobatin. Oh gitu dokter. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang udah punya keputihannya tuh udah warnanya udah agak berubah gitu ya, udah bukan seperti putih telur lagi, sebaiknya langsung periksakan ya dok ya. Kita bicara mengenai bagaimana sih menjaga organ intim wadah. Pertama kita bicara kelembabannya, kedua kita bicara kebersihan dengan penggunaan sabun ya. Jadi teman-teman pakai sabun, pilihlah sabun yang khusus untuk vagina. Nanti kita akan jelaskan apa syarat-syaratnya. Tapi intinya memang dia diproduksi atau dibuat atau memang dikhususkan untuk vagina ya. Nah kemudian berikutnya adalah cara pembersihan. Jadi penggunaan airnya ya. Jadi airnya itu harus dipastikan airnya bersih. Ya, jadi jangan kemudian ini nggak jelas airnya sembarangan. Kalau misalnya ragu di tempat umum ya, itu carilah air mineral gitu ya. Apa aja, pokoknya yang penting itu diyakinkan kebersihan terjaga. Kemudian cara menyiramnya, cara ceboknya itu dari arah depan ke arah belakang. Nah, tuh siapa yang di sini ceboknya masih belum benar, guys? Tuh kan? Jadi kalau ada toilet-toilet WC umum yang kemudian mau nggak mau dia sudah terciptakan ada cairan yang dari belakang, yang tempat dari belakang itu sebaiknya dihindari. Oh, jadi di mall-mall gitu. Iya, jadi usahakan ya kalau misalnya itu ambil air mineral semprotkan atau siramkan dari arah depan ke arah belakang. Ya, kemudian berikutnya adalah harus dilap kering. Ya, jadi setelah itu nih jangan basah. Nah, untuk ngelap ini juga ada beberapa yang saya sering temukan. Dia menggunakan tisu yang kemudian bahan itu ya, ini tisu ini kalau kena air dia kemudian menjadi kayak bubur. Oh yang langsung biar jadi nempel di antara lipatan-lipatan tadi. Jadi saya sering temukan pasien datang ini pada saat kita periksa ini kemudian ini lipatan tadi tertinggal. Kalau dia tertinggal menjadi tempat tumbuhnya kuman. Aduh, tuh ya. Jadi pakai tisunya adalah tisu yang memang khusus untuk yang tidak hancur. Jadi bukan tisu muka biasanya. Kalau tisu muka itu kalau kena air kan jadi lembek, jadi bubur. Nah kadang-kadang nggak terlihat tersembunyi atau tersimpan di arah lipatan-lipatan tadi. Jadi gunakan tisu yang lebih jangan terlalu kasar juga, tapi yang lebih kuat yang tidak hancur. Tisu khusus toilet gitu kan? Iya, ya. Nah kemudian kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya pakai handuk, ya berbahan kaca itu lebih aman, ya. Jadi itu satu hal. Nah, kalau misalnya
banyak nih kalau tisu-tisu itu ada yang tisu yang kalau di tempat yang tisu roll yang itu juga pilih-pilih ya. Ada yang bahannya lebih lembut dari ini, bahkan terlalu lembut itu nggak bagus juga. Jadi kalau misalnya dipegang dikasih air sedikit, makan di tempat makan gitu. Jadi kalau kena air kemudian langsung jadi bubur, nah jangan pakai tisu itu. Itu aja patokannya itu. Jadi patokannya kalau kena air jangan sampai buyar langsung. Tisu roll pun ada yang dia bahannya kualitasnya cukup bagus. Ya maaf memang harganya jauh lebih mahal mungkin ya. Kalau yang bubur itu biasanya harganya jauh lebih ekonomis, lebih murah gitu ya. Jadi tapi nggak bagus untuk kesehatan wanita ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian tadi berikutnya adalah ini untuk menjaga organisme kewanitaan adalah jaga berat badan ya teman-teman ya. Ya orang dengan berat badan berlebih ya ini kan biasanya pahanya jadi gede, kemudian akan menjadi lebih lembab di sana. Jadi akan lebih mudah sering mengalami keputihan di sana. Oh, justru berat badan berlebih itu ya? Yes. Ya. Jadi olahraga teratur, makan kemudian dengan gizi yang seimbang, olahraga, dan kalau olahraga ini juga kalau udah basah udah lembab harus segera dipakai. Jadi sebenarnya itu hal yang mudah yang bisa dilakukan hari-hari. Yang penting teman-teman tahu dan harus konsisten. Jadi buat kalian tuh yang tanya-tanya gitu ya seputar cara membersihkan wanita yang benar, apa PSP yang benar tuh gimana sih? Cara membersihkan kualitas yang benar kayak gimana tuh? Tadi barusan udah nyimak kan dokternya bilang yang pertama penggunaannya, yang kedua cara ininya. Oke. Ada pertanyaan nih guys ya. Cara ordernya gimana? Oke, nanti 15 menit akhir ya sayang ya. Nanti buat kalian yang stay tune terus ya, bakal kita ada flash sale. Tapi untuk 20 orang aja ya. Siapa cepat dia dapat 20 orang aja ya. Waktunya cuma 15 menit aja nanti ya. Jadi gercep-gercepan ya. Jadi buat kalian stay tune terus ya. Sambil tanya boleh nih seputar keputihan ataupun area kewanitaan kalian yang punya masalah-masalah bisa dikonsultasikan sama dokternya langsung ya. Yang punya pertanyaan langsung di kolom komentar aja ya. Oke, next lagi dok. Nah, silakan. Oke, kalau misalkan untuk menggunakan hand wash di area kewanitaan tuh dok, ya itu boleh atau tidak sih? Tentunya kita menggunakan yang hand wash yang sudah pH balance, terus juga menggunakan bahan natural dan udah udah BPOM gitu dok. Itu aman nggak dok? Ya, setuju. Jadi seperti tadi disebutkan oleh Tias 3 hal tadi itu poin yang penting juga. Dia penggunaan yang penting BPOM nih. Kalau BPOM itu kan tidak sembarangan memberikan izin satu produk untuk bisa dijual dan digunakan secara bebas oleh umum ya. Kemudian tadi yang pH balance ini penting banget. Kenapa sih harus pH balance? Nah, pH balance itu adalah suatu keasaman yang memang menjaga supaya flora normal di daerah vagina. Flora normal itu ada kuman-kuman normal yang Tuhan berikan, Tuhan ciptakan untuk supaya tidak ada atau menjadi tentaranya supaya tidak ada kuman-kuman jahat yang masuk ke dalam. Ya, kalau dia tidak pH-nya sesuai, maka dia tidak bisa efektif bekerja. Dia akan rusak, dia akan mati. Ya, jadi kalau membersihkannya terlalu sering nih ya, artinya apalagi tidak dengan sabun yang khusus untuk kewanitaan, ini akan merusak flora normal tadi. Jadi malah bukan yang bersih, malah jadi sering keputihan. Oh, jadi malah makin parah ya. Jadi untuk dosing ya, dosing itu kalau dosing itu disemprotkan ke dalam, dikuras-kuras, dikorek-korek lah ke dalam, nggak usah. Jangan. Jadi cukup kalau sama membersihkan di area luar. Luar saja, betul. Di daerah bibir kewanitaan tadi ya, di luar. Jadi kecuali kalau memang ada indikasi medis, dokter memerlukan pemeriksaan itu atau melakukan pembersihan itu bisa kita lakukan untuk dibersihkan ya. Dan kemudian berikutnya adalah bahan-bahan yang terkandung dalam sabun pembersih tadi ya. Yang paling dihindari adalah yang mengandung alkohol. Waduh, tuh. Ya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman kalau misalnya mau pilih family wash ya. Kalau misalnya mau pakai family wash harus baik-baik diperhatikan tuh untuk kandungannya apa aja ya dok ya. Ya, itu penting ya. Jadi kalau kita bicara masalah kewanitaan, kita bicara masalah menjaga itu jadi penggunaan sabun tadi ya. Jadi itu harus dijaga betul, jangan sampai kemudian malah rusak. Dan yang paling penting juga ada tadi menjaga alkohol, karena alkohol itu dia kan sama dong. Kalau misalnya dia sedang luka dikasih alkohol kan pasti perih. Ya, sama. Jadi kalau ada pakai sabun itu kemudian dia terasa perih, artinya dia ada alkoholnya. Ya, dan itu akan membuat kulit menjadi kering. Kuman baik ikut mati di situ. Makanya itu tidak boleh. Kemudian penggunaan pengharum yang memang dia berlebihan ya, misalnya parfum itu kan ada pengharum dan benar ada alkoholnya. Kan viral nih kayak gitu. Ya, itu tidak disarankan ya. Jadi pertanyaan menarik yang sering ditanyakan juga oleh pasien-pasien saya, teman-teman juga pasti tanya, boleh nggak dipakai tiap hari? Kalau Tias boleh nggak? Ayo, Tias pakai tiap hari nggak? Ya, family wash. Pakainya sehari, tiap hari sih, tapi kadang sehari 3 kali, sehari 3 kali. Ya, boleh. Jadi intinya penggunaan sabun yang memang khusus untuk membersihkan vagina yang tadi pH balance, tidak mengandung alkohol, bahan-bahannya alami, kemudian
kemudian dia tidak ada pengaruh dan segala macam, ini bisa digunakan pada saat mandi pagi dan sore, paling tidak itu. Di luar itu kalau misalnya habis pipis, habis buang air besar dan segala macam mau dibersihkan menggunakan sabun khusus itu boleh. Tapi tadi arahnya harus dari depan ke belakang dan menggunakan air yang diyakinkan kebersihannya. Nah, oke dok, nih sebentar nih dok, kayak ada yang bertanya nih ya. Ada yang lain nih, gak sih kita Siapa yang nanya nih dia? dari user 8758806. Oh, banyak betul nomornya nih, kode judi buntut. Oke nih, pertanyaannya nih dok. Ya. Dok mau tanya, kenapa sih kalau sudah melahirkan anak 3, mens masih merasakan semilang? Udah punya anak 3 masih suka merasakan semilang pas lagi mens dok? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara mens, ini sebenarnya suatu hal yang memang sering dialami gangguan head ya kita bicara. Jadi selama atas kelahirannya sudah 3 punya anak, 3 anak ya Bu ya. Dan memang sebenarnya head tidak ada kaitannya dengan sudah punya anak atau belum punya anak. Karena remaja pun punya masalah dengan head. Jadi kalau itu memang ada masalah dengan headnya, sebaiknya dievaluasi lebih lanjut ya. Periksa ke dokter, dicari tahu masalahnya apa ya. Kalau kemudian perlu ya biasanya kalau memang ada keluhan nggak nyaman pada saat mens atau nggak teratur pola headnya, kita bisa berikan pil KB. Ya, selama paling nggak minimal 3 bulan untuk meregulasi headnya, kemudian setelah itu nanti kita lihat bagaimana kondisi berikutnya selanjutnya. Ya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Jadi buat kamu ya, tadi buat kakak Iser nih ya, buat kakak Iser, jadi bisa di ini sendiri tadi ya kata dokternya. Oke, lanjut lagi nih. Ada lagi selanjutnya dari Serliana 1303 ya, pertanyaannya, dok kalau seorang busui punya darah tinggi penyebabnya apa sih dok? Busui punya darah tinggi. Oke, sekali lagi selamat menyusui ya Ibu ya. Jadi ini ASI adalah minuman eksklusif, minuman terbaik untuk bayi Anda. Jadi berikan paling tidak 6 bulan. Jadi promosi ASI yang mencegah stunting. Kalau ini ceritanya ya. Ya, kenapa busui? Tadi pertanyaannya saya sampai lupa. Oke, seorang busui punya darah tinggi. Ya, kalau darah tinggi itu sebenarnya ada masalah di pembuluh darahnya, ada masalah mungkin kolesterol itu tinggi, mungkin gula darah itu tinggi, mungkin ibu kurang olahraga, mungkin berat badan ibu berlebih, mungkin faktor stresnya tinggi. Nah, banyak faktornya Bu ya. Jadi bukan masalah menyusuinya. Jadi menyusui tetap yang terbaik, ibu darah tinggi tetap bisa menyusui. Cuma nanti kalau tensinya tinggi, nah ini hati-hati Bu ya, bahaya buat ibu dan juga kasihan kalau ada ibunya sakit, kemudian nanti bayinya siapa yang menyusui ya. Jadi segera konsultasikan untuk menstabilkan atau mengendalikan tekanan darahnya. Nah, tuh, jadi gitu ya buat kakak Serliana nih. Jadi kalau misalnya untuk darah tinggi itu sebenarnya bukan karena busuinya, bukan karena lagi nyusuin, tapi karena bisa faktor lainnya seperti ya mungkin ada gulanya tinggi ataupun kolesterol tinggi. Ada faktor metabolisme yang lain. Nah, oke, lanjut lagi nih dari Uni Agus. Dok mau tanya, saya sudah telat mens 10 hari. Itu biasanya sebabnya apa dok? Telat mens 10 hari udah nikah belum? Kalau belum nikah ya mungkin ada faktor pola hidup yang berubah. Mungkin kamu sering begadang, mungkin kamu habis makan-makan yang banyak atau berat badan berlebih, mungkin kamu kurang olahraga, mungkin faktor stres dan segala macam yang menyebabkan headnya menjadi terlambat ya. Tapi kalau untuk pastinya ini kalau sudah menikah atau sudah seksual aktif, coba tes pack. Ya, kalau tes packnya negatif, ya berarti itu ada faktor lifestyle. Jadi kalau itu perbaiki dulu lifestyle. Kita nggak buru-buru untuk memberikan obat pancing head kalau telah 10 hari. Coba kita lihat 1 bulan ke depan ya. Kalau sampai 1 bulan nggak mens juga, ya biasanya sampai 3 bulan bahkan kita akan evaluasi. Kalau kemudian dia mens alami, oke. Tapi kalau sampai 3 bulan tidak mens juga dan tes pack negatif, kemudian di USG tidak ada kelainan lain, tidak ada kista, tidak ada myom dan segala macamnya, ya kemungkinan itu masalah hormonal. Baru kita berikan obat. Ya, jadi untuk siapa tadi yang katanya? Kakak ini Uni. Kak Uni, ya ini orang Padang pasti. Kebanyakan makan Padang Ibu. Mungkin karena pola hidupnya juga bisa jadi ya. Oke, nah lanjut lagi nih sama Kakak Liza nih ya. Oke. Kakak Liza mau tanya nih, katanya kalau misalkan keputihan boleh pakai pen cleanser nggak tiap hari? Ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau saya sendiri saya menganut ya ini berdasarkan fisiologisnya, kemudian berdasarkan literatur juga. Jadi penggunaan pen cleanser itu tidak disarankan. Oh, justru nggak disarankan. Tidak disarankan. Jadi untuk Anda penggunaan pembalut itu hanya digunakan pada saat head. Itu pun untuk menampung darah head. Ya, jadi kalau darah keluar kan kemudian nggak ada yang menampung maka akan kemana-mana. Nah, tapi kalau dia pakai pembalut dia untuk menampung. Nah, setelah itu bebaskan saja dia. Tadi kan Tuhan sudah ciptakan nih, ya ada labia atau bibir besar, ada bibir kecil. Itu sebenarnya udah ada kartu yang Tuhan ciptakan, udah gratis deh, nggak usah cari-cari di mana beli segala macam. Itu tujuannya untuk menjaga kelembapan di sana. Nah, kalau kemudian ditutup pakai pembalut ya atau ventilator tadi, nah ini akan menyebabkan sirkulasi udara di dalam kan tadi berupa rongga itu akan menjadi terganggu.
Ya, kalau itu terganggu, maka kelembapannya akan berubah. Kelembapan berubah akan merusak flora normal. Flora normal itu kuman baik yang menjaga pun rusak, dia akan menyebabkan lebih mudah kena infeksi. Gitu, justru malah kalau sampai ditutup gitu malah semakin berkembang. Betul, ya. Jadi kadang-kadang ada dok ini nggak enak dok, ada basah-basah. Oke, berarti akhirnya keputihannya sudah berlebihan. Nah, kita sudah cari tahu ya, kalau kita sudah menggunakan sabun dan segala macam, kemudian masih ada keputihannya, segera berobat. Apalagi sifat keputihannya sudah merupakan keputihan yang berbau. Gitu. Jadi kalau misalnya udah keputihan, jangan pakai penlan, lebih aja gitu. Karena tadi saya bilang kan jadi kayak disumpal, kayak di apa ya, disembunyikan gitu. Enggak, jangan. Gitu ya, karena aja kalau memang sudah banyak harus segera cari tahu atau harus segera diatasi. Mungkin pertolongan pertama bisa menggunakan sabun khusus vagina yang memang keputihan sifatnya fisiologis ya. Sabun bersih vagina itu untuk menjaga tadi mungkin kelembapannya ada perlu dijaga atau perlu diuji dengan penggunaan sabun tadi. Ya, itu sudah makin parah ya harus kita periksa. Oke, saya selanjutnya nih dok ya. Jelaskan dulu kalau misalnya kita ada pertanyaan. Ini apa namanya, ada yang misalnya suka pakai parfum gitu, atau misalnya lagi viral nih, yang lagi viral di TikTok juga nih. Ada yang suka pakai parfum, misalnya di area sini tuh gimana ya? Oke, ini pertanyaan menarik dan memang kadang-kadang ini menjadi keraguan atau menjadi kegalauan para teman-teman semua. Jadi sebenarnya nggak usah dikasih harum-harum, apalagi yang harum itu kemudian mengandung alkohol ya. Jadi penggunaan pengharum yang memang bukan bahan alami, apalagi menggunakan bahan alkohol, sebaiknya dihindari. Karena dia akan merusak flora normal dan akan membuat lebih mudah atau lebih sering mengalami keputihan. Oh, justru malah itu malah makin banyak keputihan ya kalau misalnya makin mudah atau lebih sering terinfeksi ya. Jadi pilih-pilih. Jadi yang penting sekarang kalau mau menggunakan sabun kewanitaan itu pastikan bahannya alami. Kemudian pH-nya sesuai dengan pH vagina. Jadi pH balance, selalu disebut pH balance ya, kurang lebih 4,2, 4,5 ya, sekitar itu masih oke, kita sebut pH balance. Tapi kalau terlalu tinggi itu nggak bagus, terlalu rendah juga nggak bagus. Kemudian berikutnya adalah tidak mengandung alkohol, tidak mengandung pewangi-pewangi ya, itu yang memang harus dihindari. Ya, kenapa? Memang tadi vagina itu sesuatu yang khas yang memang sebenarnya ada proteksi alaminya. Tapi kalau kemudian terganggu ya, kemudian dia akan menjadi masalah. Dan kemudian yang paling penting juga adalah tersertifikasi oleh Badan POM. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya masih suka pakai yang wangi-wangian kayak gitu, harus di perbaiki dulu bahan. Apalagi minyak wangi buat badan, sebenarnya minyak wangi. Jangan. Sama sekali. No. Oke ya, buat yang udah join, halo, selamat datang semuanya. Jangan lupa sambil di-tap like, follow dan juga share ya. Yang mau tanya boleh nih ya. Kita lagi ada kedatangan dokter ya, dari dokter spesialis kebidanan dan juga penyakit kandungan. Jadi buat kalian ya yang punya pertanyaan nih ya, yang mau tanya-tanya ataupun konsultasi gratis, boleh banget langsung di komen-komen aja ya. Ya, saya mau tanya Matias. Tadi ini kalau teman-teman ada yang ketinggalan kegiatan ini, bisa lihat rekamannya di mana? Bisa lihat rekamannya di akun YouTube Mayu. Nah, ya bisa lihat lagi tuh ya YouTube Mayu. Oke. YouTube Mayu ya. Jadi tadi cek ya di YouTube ya. Jadi itu tetap ada nih. Jadi kalau tadi mungkin banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan menarik ya. Yang mungkin teman-teman kelewat yang mengenai menjaga kesehatan organ kewanitaan. Nah, nanti bisa dicek nih ya di YouTube Mayu Indonesia. Mayu Indonesia, tulisannya MAYIUM. Oke. Agak susah namanya. Mayu Indonesia ya. Tuh jangan lupa di subscribe juga ya. Oke ya. Oke dok, nih lanjut lagi nih dok. Dari akunnya namanya Melati, dok, kalau dekat misfi gatal sampai lecet udah dikasih miconazole dosen, tapi tetap gatal, itu gimana ya dok spesifiknya? Ya, jadi siapa tadi pertanyaannya? Melati dari Jayagiri. Oh, bukan. Jadi Melati gini ya. Jadi kalau ada luka, ada lecet ya, karena gatal, jadi hati-hati, kita mesti cari tahu dulu gatalnya. Tadi obat yang disebutkan oleh Melati itu memang obat untuk jamur, tapi nggak selalu gatal itu disebabkan oleh jamur. Jadi mungkin karena kelembapan yang tinggi, karena kebersihan yang kurang, itu bisa menyebabkan juga gatal. Kalau untuk wanita usia menopause itu bisa juga gatal karena kering. Ya, jadi memang sebaiknya jangan dicoba-coba dengan obat sendiri ya, karena belum tentu itu disebabkan oleh jamur. Tadi obat yang disebutkan itu obat dari jamur, tapi diperiksakan ke dokter, cari tahu penyebab gatalnya apa, kemudian diberikan obat yang sesuai dan harapannya gatalnya akan hilang. Tapi kalau nih ya, untuk Melati penyebabnya adalah karena keputihan yang berlebihan, nah ini ya, coba kalau yang sifatnya masih fisiologis yang normal, bersihkan dulu pakai sabun pembersih vagina yang khusus. Tapi kalau kemudian dia sudah mulai gatal yang berlebihan, baunya menyengat, warnanya berubah dan segala macam, mungkin segera ke dokter. Nah tuh ya, jadi buat kakak Melati nih, jadi untuk gatal-gatal itu bukan hanya disebabkan oleh jamur. Jadi yang tadi kamu pakai itu obat jamur ya, jadi bisa jadi mungkin kalau nggak sembuh, nah
Sebenarnya gini, kalau ada lendir bercampur darah, jadi clue-nya yang saya tadi tangkap adalah yang kita harus hati-hati kalau ada lendir bercampur darah. Ya, jadi bercampur darah itu bisa saja memang mungkin disebabkan oleh IUD-nya, tapi harus dipastikan bisa jadi ada perlukaan di daerah serviks atau leher rahimnya karena erosi kita sebutnya. Bisa juga ada polip. Nah, yang ditakutkan bisa juga lendir campur darah itu adalah suatu proses awal dari keganasan. Ya, jadi jangan diabaikan atau jangan dianggap enteng kalau misalnya ada keputihan yang kemudian bercampur darah, dan apalagi ini kejadiannya cukup lama atau cukup berulang begitu. Ya, jadi hati-hati ya Ibu. Siapa tadi? Kakak Vivi nih. Oh, Kakak Vivi ya, Vivi ya. Jadi perhatikan betul ya. Jadi ya mudah-mudahan sih hanya karena IUD-nya saja. Tapi kalau misalnya diagnosa atau penyebab dari keputihan tadi, ya. Jadi itu ada kalau itu sudah berbau, sudah ada gatal, apalagi dalam jangka waktu cukup lama, nah jangan didiamkan. Oh tuh ya, jadi buat kalian kalau misalnya udah keputihan udah lama banget ya, jangan didiamin aja, langsung periksakan segera ya. Oke. Selanjutnya ada kakak lada hitam nih, kakak lada hitam. Lada hitam. Jadi pengen kepiting lada hitam. Aduh, lapar nih jadi. Oke, pertanyaannya dong. Ya. Apakah keputihan yang kayak ampas tahu bisa sembuh hanya dengan minum obat dari dokter? Kayak ampas tahu, ya. Biasanya itu keputihan yang disebabkan oleh jamur. Jadi kalau jamur itu dia akan berkumpal-kumpal kayak kepala susu pecah gitu, atau kayak keju cair gitu ya. Jadi dia memang kayak ampas tahu, oke. Jadi dia ada seperti itu. Jadi kalau memang itu sebaiknya kalau memang yang sudah seksual aktif ya, ini sudah tidak perawan lagi, ini kita bisa bersihkan dulu. Ya, kita bersihkan, kemudian lebih efektif memang obatnya masuk ke dalam vagina. Tapi kalau yang masih virgin, memang kita tidak mungkin melakukan itu. Ya, paling kita jaga kelembapannya, boleh menggunakan sabun khusus kewanitaan yang pH-nya sesuai. Kemudian jangan menggunakan panty liners. Ya, kemudian obatnya memang mau nggak mau pakai obat minum. Ya, jadi obat minum memang tidak secepat dengan obat yang masuk vagina. Tapi untuk yang masih perawan itu, ya pilihannya memang obat minum. Kemudian kita jaga dari kelembapannya, kebersihan di daerah organ kewanitaan. Nah, terus jadi untuk membersihkannya tuh bisa pakai hand wash juga ya? Yes. Ya. Nah, oke ya. Lanjut lagi nih, kakak apa ya? Namanya apa ya? Saat haid tapi masih flek kecoklatan tapi berbau, apakah berbahaya dong? Saat masih haid, kemudian kita tapi flek kecoklatan tapi berbau, apakah itu berbahaya? Jadi setelah haid gitu dong, ada flek. Jadi kalau baru bersih haid, kemudian masih ada sisa darah haid, jadi bisa bersih. Nah, itu kan darah itu juga menjadi tempat tumbuhnya kuman yang paling utama ya. Jadi kalau di darah memang nggak heran ada bau-bau tersebut tuh biasanya karena kelembabannya tidak terjaga dengan baik, kebersihan tidak terjaga dengan baik. Jadi bersihkan aja nggak apa-apa dengan sabun khusus vagina ya. Kalau 2-3 hari habis men masih ada sisa-sisa, masih ada bau, itu bersihkan aja. Tapi kalau sudah lewat seminggu ternyata itu masih berubah menjadi keputihan yang kemudian berwarna dan baunya makin menyengat, ya sebaiknya segera obat. Kalau sisa darah itu oke. Jadi jangan ditutup pakai panty liners, itu saran saya. Pakaiannya harus sering diganti kalau dia terasa lembab. Kemudian boleh pada saat mandi, pada saat buang air kecil itu dibilas dengan sabun khusus kewanitaan. Nah, jadi buat kalian masih suka pakai panty liner, mulai sekarang jangan ya. Lumayan menghemat teman-teman. Itu panty liner lumayan loh harganya. Ya. Lumayan banget itu Mending ya. buat beli yang lain aja di kota aja. Biar bisa TikTok terus. Teman-teman semua nih yang lagi haid juga berarti harus dibersihkan menggunakan hand wash ya dok ya. Yes, betul sekali. Lanjut lagi nih ya. Oke, kakak yang boleh join saya. Dokter ini nih dok, boleh dong sapa teman-temannya nih. Oke, ya halo para teman-teman semua, gimana? Tadi sudah ikut dengerin atau baru bergabung? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau kalian nanti kita masih punya waktu nih sampai jam 11 ya. Iya, kita masih punya waktu untuk kita nanti ngobrol-ngobrol deh ya, dalam tanda petik mungkin diskusi atau konsultasi boleh ya, silakan. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai masalah organ kewanitaan. Jadi ini banyak sekali sebenarnya masalah-masalah yang harus dijaga. Tapi sebenarnya poinnya adalah kita mencegah ya untuk wanita terutama, jangan sampai kemudian keputihan itu akan menyebabkan keputihan yang patologis ya, akan menyebabkan atau ada satu gejala untuk adanya keganasan. Kemudian akan mengganggu fungsi reproduksi. Artinya dia akan menyebabkan sumbatan, akan menyebabkan susah untuk hamil ya. Jadi jangan dianggap sepele masalah keputihan ini ya. Yuk kita lanjut lagi Tias. Oke, lanjut lagi nih dok, dari kakak Kiki Susanto. Nah, dok, wajar nggak ibu hamil 6 bulan sering keluar cairan dari misfi, kadang bening kadang kental? Ya wajar, kalau lagi hamil ini hormon lagi tinggi-tingginya. Sebenarnya Tuhan sudah ciptakan keputihan itu untuk memproteksi, jangan sampai kemudian ada kuman bahaya yang masuk yang akan mengganggu janin dalam kandungan ya. Jadi it's okay, tapi tetap harus dijaga karena keputihan yang sifatnya fisiologis tadi, kalau kemudian tidak dijaga kebersihannya, tidak dijaga kelembapannya, dia akan berubah menjadi keputihan yang patologis dan ini sangat membahayakan buat bayi.
Bisa terjadi masalah pecah ketuban sebelum waktunya. Ini kalau pecah ketuban maka bayi tidak ada proteksi, bisa juga terjadi persalinan prematur ya. Dan kalau prematur kan bayinya belum cukup bulan, risiko kesakitan atau kematian pada bayinya juga meningkat ya. Jadi jaga betul nih untuk Anda teman-teman yang lagi hamil, berapapun itu, hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hamil 9 bulan, tetap jaga kelembapan vaginanya. Gunakan sabun khusus pembersih vagina tadi ya, pagi sore, kemudian jaga kelembapan, jaga kebersihannya, gunakan pakaian yang nyaman. Nah, tuh ya, jadi buat kakak siapa nih, kakak siapa namanya? Kakak Kiki ya? Kakak Kiki, sakit kebanyakan ya, Tias bingung. Kiki ini udah banyak banget pertanyaannya dok. Terima kasih nih teman-teman ya yang sudah bertanya. Ada pada aktif tanya ya. Kakak Kiki jadi seperti itu ya, jadi buat kalau misal keputihannya masih normal seperti yang bening gitu ya, masih oke. Tapi kalau untuk yang udah patologis ya, sebaiknya periksa langsung ke dokter ya. Oke, lanjut lagi nih dok, buat kakak Irli. Dok, kalau pinggir-pinggir daerah kelainan itu gatal dikarenakan penggunaan pembalut itu gimana cara mengatasinya? Ini menarik ya, jadi penggunaan pembalut atau penggunaan ventilator ya yang kemudian menyebabkan reaksi alergi. Jadi itu biasanya karena bahan pembalutnya yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan kulitnya. Tidak semua wajah seperti itu. Jadi kalau memang dia gatal karena itu, karena pembalut, ya sebaiknya carilah atau pilihlah pembalut yang bahannya lebih alami atau lebih cocok ya. Biasanya kalau mungkin gatal dengan bahan karet, tidak dengan bahan sintetis, ya itu gunakan yang bahan yang lebih katun atau lebih ringan ya. Nah kemudian untuk gatalnya sebaiknya diobati. Jadi gatalnya bukan karena jamur, itu biasanya gatalnya karena reaksi alerginya ya. Dikasih krimnya khusus itu tadi kan bicaranya di daerah di luar ya, di luar vagina. Oke, itu satu hal yang sering. Jadi mungkin yang mudahnya kalau punya bayi pakai popok. Nah karena kan ada kemerahan ras ya, kurang lebih seperti itu sama. Karena itu ada benda yang menempel yang dalam waktu cukup lama dia menyebabkan reaksi alergi ya. Jadi kalau alergi ya cari bahan yang lebih nyaman, tinggal ganti pembalutnya. Kalau untuk lagi gatal-gatal dok, boleh nggak sih digaruk-garuk gitu dok? Boleh aja, ya memang itu pengobatan paling tepat ya, digaruk ya. Itu kalau gatal digaruk, kalau lapar makan gitu, itu paling tepat. Tapi kalau digaruk itu terlalu gitu ya, sudah luka. Nah kalau luka itu bukan hanya bahaya buat daerah sekitar, tapi itu akan bisa menjadi masuknya kuman karena kan ada pintu yang terbuka, ada kuman masuk. Nah kuman masuk kalau sampai ke sistemik atau masuk sirkulasi darah akan menyebabkan infeksi sepsis. Jadi hati-hati ya, menggaruk itu bukan sesuatu hal yang aman kalau kondisi menggaruknya terlalu berlebihan. Ya kadang-kadang nggak sadar lagi tidur, lagi nonton TV, lagi apa, kalau jadi itu udah lecet ya, luka deh. Iya, pas emang biasanya tuh suka perih gitu kan. Betul sekali, pengalaman ya. Aja dong penting. Oke kakak, lanjut lagi ya, kakak Bel, lanjut. Kak Bel 21, kalau keputihan karena hamil itu normal, udah tadi udah jawab ya. Normal deh, ya. Sama kehamilan dinikmatin kehamilannya ya. Ini ya. Lanjut lagi buat kakak famous. Oke, nah ini dia nih dok, kalau masih remaja pakai pembersih kualitas aman nggak sih? Aman. Jadi gini, saya bilang tadi vagina itu harus dijaga sejak Anda mendapatkan mens pertama kali ya. Jadi untuk ibu-ibu ya yang punya anak-anak remaja, wanita terutama ya, itu harus Anda ajarkan bagaimana sih cara membersihkannya. Kemudian menggunakan sabunnya seperti apa, pakaiannya seperti apa ya sejak Anda remaja. Jadi untuk remaja itu bisa digunakan bahkan sampai yang usia lanjut. Katanya sampai nenek-nenek pun masih bisa menggunakan sabun pembersih ini ya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi sekali lagi syaratnya harus terpenuhi. Dia harus menggunakan bahan alami, tidak ada mengandung alkohol, tidak ada pewangi yang sintetis, kemudian tidak ada pengaruh-pengaruh yang ini segala macam. Kemudian dia juga harus terakreditasi oleh Badan POM. Nah, tuh ya, jadi buat kami famous nih, buat kami famous. Jadi kalau dari mulai remaja ya, dari udah pernah dapat tahun bulanan gitu ya, udah pernah dapat mens. Nah, jadi udah mulai boleh membersihkan pakai feminine wash gitu ya. Oke, lanjut lagi buat kakak Novi. Di bulan Februari saya kuret, terus kemarin saya coba respect hasilnya samar, tapi keputihan. Itu kenapa dok? Apakah tanda hamil? Oke, jadi kalau keputihan tanda hamil bisa jadi ya, tapi speknya masih sama. Coba diulang minggu depan ya. Minggu depan dicek lagi, harapannya garisnya akan semakin tegas. Nah kalau kemudian ada keputihan tadi, ya tadi saya lagi jangan ditutup-tutupin, ya dibuat-buatin, dibersihkan aja. Kalau mau dibersihkan boleh pakai feminine wash yang khusus untuk daerah kewanitaan tadi ya. Kemudian kalau membersihkan apa juga harus dijaga dengan baik. Kemudian jaga ya berat badannya, pola makannya, kelembabannya supaya dia tetap baik. Oke, itu jadi buat kakak Novi ya. Jadi sebaiknya dicek lagi aja nih minggu depan. Siapa tahu kan garis 2 gitu ya. Iya, setuju. Ya. Oke, guys, buat yang kasih dong. Ya, pH 4,5
5,2 sampai 5,3. Jadi 4,5 seperti itu pH balance ya. pH balance itu artinya gini. Ya ini saya juga perlu mengingatkan mengenai pH balance. Jadi kalau pH balance itu kalau Anda pakai teman-teman pakai sabun itu ya, dia rasanya nggak keset. Kalau pakai sabun itu pH-nya kan 7 ya. Jadi kalau sabun habis mandi kita dilap itu keset enak. Tapi kalau pH balance itu masih, kalau orang bilang apa ya, masih leur, masih licin, masih apa ya, bahasanya beda-beda sama namanya, masih lunyu bahasa Jawanya gitu. Pokoknya masih kayak ada selaputnya, masih nggak enak gitu. Ya udah, itu memang pH balance. Jadi memang kondisinya seperti itu. Jadi jangan mengharap kemudian menjadi kesat atau menjadi itu kalau yang kesat itu artinya bukan pH balance. Kalau untuk ingredients Mayum ini sendiri dok, ini kan dia hanya menggunakan bahan natural seperti manjakani, kayu rapat, daun sirih kan, itu tuh aman gak sih dok digunakan? Ya, jadi sekali lagi memang selama bahan-bahan itu alami, oke, silakan saja. Jadi sekali lagi memang teman-teman harus sebagai konsumer yang cerdas, yang smart ya. Teman-teman juga jangan percaya gitu aja kata orang atau kata teman ya, atau lagi terbujuk dengan harga murah dan segala macam. Oke, tetap teman-teman harus perhatikan. Pertama, ya paling utama sebenarnya paling mudah kita lihat ada POM-nya. Kalau udah ada POM-nya artinya itu udah tenang deh ya. Kemudian berikutnya coba lihat bahan-bahannya ya. Jadi apalagi manjakani lah apa itu oke, itu bahan-bahan yang memang herbal alami. Kemudian pH-nya itu penting ya. Kemudian tidak mengandung alkohol itu penting ya. Itu yang harus diperhatikan betul ya. Kemudian nanti ya teman-teman coba aja sendiri ya, coba dipakai kalau itu nyaman oke, karena memang reaksi alergi mungkin saja terjadi walaupun jarang ya. Jadi kalau dipakai kemudian nyaman, enak ya udah terus. Terus kan ya. Oke tuh. Jadi teman-teman ya, jadi kalau misalnya mau pakai Femin Wash, perhatikan pH-nya dan juga untuk ingredients-nya tuh ya. Oke, untuk fungsinya dari si Mayum Wash ini membantu mengurai keputihan, gatal-gatal dan juga aroma yang bikin gak enak nih ya. Oke, dan untuk si Mayum Andram ini biasanya untuk membantu mencerahkan, kan kita sudah mengandung 3 kali niacinamide. Jadi aman dipakai juga, sudah BPOM juga. Semua produk kita semua BPOM ya. Semua produk kita sudah BPOM kakak ya. Jadi untuk Andram untuk membantu ya mencerahkan area lipatan nih seperti di selangkangan ataupun di area ketiak kalian ya. Dan kita hanya mengandung aroma-aroma daun sirih ya, mengandung ingredientsnya daun sirih, manjakani dan juga kayu rapat. Jadi buat kalian pakai setiap hari juga boleh banget nih, aman, sudah berbepom ya. Oke ya. Dari daun 2 menit ini kita masih punya waktu menjelaskan mengenai komposisi dari atau manfaat daun sirih. Jadi kalau teman-teman tahu daun sirih ini sudah digunakan dari turun temurun ya. Ini merupakan warisan nenek moyang kita. Di daun sirih itu dia mempunyai antiseptik ya, sifatnya ringan memang. Jadi itu bukan antibiotik ya, beda antibiotik dengan antiseptik. Kalau antiseptik itu dia membunuh kuman ya, tapi sifatnya memang ringan. Jadi ini bisa digunakan untuk daerah kewanitaan tadi ya. Jadi ini menjaga supaya kebersihan bagus. Nah, sekarang kadang-kadang suka ada yang saya bikin aja godong daun sirih kemudian tuh hati-hati. Kalau daun sirih digodong bisa saja, tapi kan pH-nya tidak pH balance. Wow, kan dibuat yang suka godong daun sirih. Yang akan membuat tadi kelembapan vaginanya juga akan terganggu. Jadi gunakanlah memang yang komposisi dari daun sirih yang memang pH balance. Jadi itu memang sudah dibuat di pabrik ya. Jadi itu yang bisa dilakukan, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Kalau untuk manjakani sendiri dok, itu untuk apa sih? Ya, manjakani kayu rapat itu sebenarnya satu zat yang memang ya artinya membuat daerah kewanitaan itu menjadi lebih firm ya, lebih baik begitu ya. Jadi tapi ini tidak tidak mengganggu kelembapan atau pH balance di daerah sana atau tidak mengganggu flora normal di sana. Jadi boleh-boleh saja digunakan itu hanya ingredient tambahan saja, tapi memang ada manfaatnya ya, walaupun memang yang kita pentingkan adalah menjaga tadi ya kebersihannya, kita menjaga kelembapannya, kita menjaga jangan sampai keputihan itu kemudian mengganggu kesehatan organ reproduksi. Oke, jadi tuh ya buat teman-teman kalau misalnya ada yang nanya nih, Kak aman gak sih pakai daun sirih yang ada bahan daun sirih, manjakani sama kayu itu aman ya, karena kita bukan untuk godokan gitu ya. Jangan kalau misalnya godokan itu pH-nya nggak balance ya, jadi nggak perlu lagi kamu ngerebusin daun sirih, manjakani repot banget tiap hari ya kan ngerebusin kayak gitu. Oke ya, waktunya nggak lagi nih. Oke, yuk dokter lanjut lagi nih dok, ada lagi nih yang nanya ya dari kakak Anin Dinta. Dok, saya sering sekali keputihan bahkan hampir tiap hari. Udah periksa ke dokter, udah dapat antibiotik tapi masih keputihan. Oke, baik. Jadi Anin Dinta pertanyaan Anda ini menarik. Jadi sering juga saya dapatkan kasus-kasus seperti ini. Jadi kalau keputihan yang kronis seperti yang berulang, kita mesti coba cari tahu. Pertama, kita perlu ambil sampel cairannya. Kemudian kita kirim ke laboratorium, kita pastikan di bawah mikroskop ini ada apa di sana. Apakah ada jamur, adakah bakteri, bakterinya apa? Ya, apakah ada parasit di sana? Macam-macam. Jadi penyebabnya itu macam-macam. Jadi nanti obatnya pun nggak cukup dengan antibiotik. Ya, dari pemeriksaan lab itu kita bisa lebih tahu nanti obatnya apa yang tepat. Kemudian setelah diberikan obat, biasanya kontrol 1 minggu kemudian kita lihat keputihannya. Kadang-kadang ada kuman juga yang bandel.
Ya, kuman yang badan sehingga sembuh-sembuh. Jadi ini pertanyaan ini memang sering dialami oleh pasien-pasien yang mengalami keputihan kronis. Nah, kemudian berikutnya bisa juga keputihan itu terjadi karena adanya tadi kesehatan atau ada penyakit pada wanita tersebut. Misalnya wanita dengan kadar gula darah yang tinggi, wanita dengan diabetes ini sering mengalami keputihan karena tadi diabetes itu akan menurunkan imunitas, menurunkan daya tahan tubuhnya sehingga mudah sekali terkena keputihan. Ya, jadi coba cari tahu teman-teman ya. Jadi kalau mengalami masalah itu coba lebih dalam lagi atau digali lebih jauh lagi. Lanjut lagi nih dari Vira, makanan manis atau pedas apakah dapat memicu keputihan, Dok? Enggak. Kecuali manis yang berlebihan bikin berat badan nambah menyebabkan ada menjadi penyakit diabetes ya. Jadi manis yang jumlahnya cukup ya untuk makanan sehari-hari, kebutuhan sesuai standar. Makanan pedas yang jangan sampai bikin garis oke ya. Jadi nggak ada masalah, makanan sehat yang penting itu. Nah, jadi bakal Vira ya, jadi makanan manis sama pedas masih aman ya, aman asalkan jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik ya, Dok ya. Oke, aku juga mau tanya lagi nih. Aku mau tanya nih, Dok ya, untuk keputihan bisa mengganggu aktivitas seksual kah? Bisa banget ya, karena keputihan itu akan menyebabkan ya mohon maaf saya harus bilang agak becek ya. Jadi biasanya pasangan menjadi tidak nyaman. Kemudian juga akan menyebabkan bau yang khas ya. Ini yang menyebabkan juga pasangan tidak nyaman. Kemudian juga akan biasanya menyebabkan gatal atau menjadi gangguan pada kelamin pasangan ya. Jadi ini sangat mengganggu. Biasanya kalau yang seperti itu pasangan juga akan kemudian merasa tidak nyaman, merasa terganggu, kemudian ya hasratnya kemudian jadi menurun ya. Jadi ini sangat berpengaruh. Jadi jangan sepelekan keputihan ya, harus segera diobati ya kalau memang itu sifatnya patologis. Kalau memang keputihan yang itu dijaga kelembapannya dengan penggunaan feminine wash yang memang khusus untuk vagina ya. Jadi ini penting ya. Jadi untuk pasangan suami istri yang sudah seksual aktif, nah itu perlu sekali menjaga kesehatan organ kewanitaan Anda. Tapi kalau misalnya lagi keputihan itu boleh Dok berhubungan? Kalau keputihan sifatnya fisiologis, boleh-boleh aja. Artinya kan tadi ada perangsangan seksual dari vagina akan lebih banyak. Tapi kalau keputihan patologis, apalagi sedang dalam pengobatan, memang kita larang untuk melakukan hubungan intim. Jadi buat kalian yang memiliki masalah keputihan yang udah abnormal nih ya, jadi sebaiknya jangan berhubungan suami istri dulu ya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk dokter nih, Dok, aku ini dari sendiri sih, dari pribadi ya. Ayo silakan Tias. Kalau istri yang suka gatel, tapi itu nggak bisa digaruk karena gatalnya di dalam, itu bisa diatasi nggak sih? Iya, bisa sekali. Jadi kalau yang itu kita biasanya disebabkan oleh jamur. Jadi jamur. Bahkan saya pernah lihat ya, begitu saya masuk alat itu sepanjang dinding vagina itu jamur semua. Ya, jadi waktu saya colekin gitu ya, makanya itu saya bersihkan dengan alat gitu ya, dengan kasa atau dengan kapas itu ya, itu penuh. Jadi kan kita habis panen jamur di dalam gitu ya. Oke. Dan itu gatalnya luar biasa memang ya, dan sangat tidak. Jadi biasanya kita mesti cari penyebab pastinya. Kalau memang jamur, kita obati dengan jamur, bisa kita obati lewat oral yang diminum, kemudian yang dimasukkan vagina, kemudian kita juga cek kadar gula darahnya. Tadi orang yang diabetes itu juga kadar gula darahnya sering sering mengalami keputihan terutama jamur. Oke, lanjut lagi dari kakak Liza. Gimana caranya bedain keputihan abnormal dengan tanda hamil? Oke, pada hamil ini menarik ya. Jadi kalau pada hamil memang kita lihat kalau lendirnya memang normal ya, itu biasanya dia tidak berlebihan, kemudian tidak ada keluhan apa-apa ya. Tapi kalau yang abnormal memang harus dipastikan dengan pemeriksaan. Jadi kalau itu datang ke dokter aja, dokter akan lihat, dokter akan tanyakan seperti apa keputihannya. Kalau memang sudah mengarah ke keputihan yang patologis atau yang penyakit, ini nanti akan segera diberi obat ya. Karena kalau tidak segera tadi risikonya akan mengganggu janin ya, karena bisa akan menyebabkan pecah ketuban dan kemudian terjadi persalinan prematoritas ya. Jadi hati-hati ya. Jadi untuk yang hamil itu normal, tapi kalau sudah mulai berlebihan, berubah warna, ada bau, gatal dan segala macam, segera. Jadi buat kakak Liza, kalau misalnya keputihannya masih normal nih, masih kayak putih telur, itu masih normal. Nanti kalau misalnya udah ada bertekstur atau aromanya udah nggak enak, sebaiknya langsung periksakan ke dokter aja ya. Oke, lanjut nih. Ya Dok, benar nggak sih Dok kalau timun itu dapat menimbulkan becek telur? Enggak, sama sekali tidak. Mitos ya. Tidak, kasihan yang jual rujaknya ya, yang jual rujaknya dari buah timunnya. Oke, jadi timun silakan jadi sama dengan timun, nanas, dan segala macam-macam itu yang orang mungkin ada mitos-mitos ya, mengatakan itu nanti jadi becek, jadi basah, nggak ada. Yang penting tadi kesehatan fisik Anda harus baik ya, berat badan Anda kalau bisa ideal, kemudian kelembapan vagina terjaga dengan baik, kebersihannya terjaga dengan baik, pH-nya terjaga dengan baik, itu yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting pola hidupnya. Ya, betul sekali ya. Oke, dari kakak Afifi Shop, Dok, saya kalau
kalau main sakit perut sampai tidak bisa aktivitas dan menyiksa sekali di USG nggak apa-apa dok? Ya, Vivi, kalau terjadinya ini terjadi terus-menerus, ya kita lihat dalam siklus 3 bulan. Kalau terus-menerus jadi mes dengan nyeri yang hebat, sebaiknya kita harus cari tahu. USG nggak ketemu, memang kadang kalau memang sifatnya, jadi saya curiganya ini ada endometriosis. Kalau memang sifatnya masih berupa selaput, tidak terlihat dengan USG. Tapi kalau sudah bentuk kista, endometriosis, baru kita lihat dengan USG ya. Jadi kalau memang udah terjadi nyeri terus-menerus selama 3 bulan, ya sebaiknya nanti periksa lagi. Ya kita biasanya nanti akan berikan obat untuk memastikan atau menenangkan nyerinya. Dan diberikan obat itu memang tidak jangka pendek, bukan obat penghilang nyeri sesaat ya. Jadi biasanya kita berikan secara kontinu 3 bulan, kemudian nanti kita lihat selama pengobatan itu apakah nyerinya berkurang. Kalau nyeri berkurang memang kita bisa katakan itu endometriosis. Tapi kalau memang nanti masih nyeri, kita mesti cari tahu ada hal lain. Mungkin keseimbangan hormonal terganggu. Ya, jadi misalnya tadi kembali lagi ke lifestyle, kembali lagi ke pola hidup, kembali lagi ke pola tidur, kembali lagi pada pola makan, olahraga, berat badan, itu semua harus jaga. Jadi kalau nyeri head ya, pola hidupnya, pola aktivitasnya belum sehat, kembalikan dulu ke sana. Kalau kemudian nyerinya hilang, berarti itu masalahnya di sini. Nah, jadi buat kakak Afifi nih, sebaiknya pola hidupnya udah benar belum nih? Iya. Olahraga tahu ya Afifi. Ya, sebaiknya olahraga dan juga olahraga. Oke, lanjut lagi nih dok ya, ada lagi nggak nih ya? Oke. Kalau misalkan keputihan itu berbeda-beda, ada yang kayak ampas tahu, kuning, kayak susu. Nah itu cara ininya gimana? Cara untuk mengobatinya gitu dok? Oke, jadi kalau itu biasanya kita pastikan dulu penyebabnya apa. Jadi pengobatan itu berdasarkan diagnostik yang kita buat. Diagnostik itu kita bisa lebih akurat kalau kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi sampel itu kita ambil. Jadi kita nggak bisa, walaupun secara umum memang kita bisa bilang nih ya, kalau keputihan yang disebabkan oleh jamur dia akan ada rasa gatal, kemudian ada kayak gumpalan-gumpalan putih tadi ya. Kemudian kalau yang disebabkan oleh bakteri itu biasanya dia akan menjadi lendirnya kuning kehijauan dan berbau. Itu khas dari bakteri ya. Kemudian kalau ya jamur tadi dia nggak ada bau, tapi dia ada gumpalan keputihan tadi, kemudian dia ada rasa gatal yang luar biasa. Nah kalau kemudian ada yang disebabkan oleh parasit ya, trichomonas tepatnya, itu biasanya nanti sudah mulai agak sedikit campur darah. Ya mulai kemerahan, mulai itu ya, hati-hati. Nah kemudian keputihan yang berikutnya oleh karena proses keganasan, ini juga keputihan yang kronis yang berlangsung terus-menerus, kemudian dia mulai ada campur atau bercak-bercak darah juga pada saat cairan itu keluar ya. Jadi itu secara umumnya, tapi lebih akuratnya kita periksa dengan mata untuk yang sudah tidak perawat, kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan jenis semuanya. Jadi buat kakak siapa nih ya, Kak Fitri ya. Jadi Kak Fitri, kalau misalkan ada keputihan yang udah warna-warnanya udah kalau ampas tahu dan karena jamur, kalau yang kemungkinannya betul. Karena ada yang bakteri, ada yang jamur, beda-beda ya dok ya. Betul, beda-beda. Oke ya. Lanjut lagi buat kakak Sri Kusmiati. Dok mau tanya, saya datang haid jarang sekali, tapi haid kayak orang lahiran banyak banget. Kalau sudah pernah di USG belum Kak? Ya, kalau belum pernah USG di USG, saya curiganya mungkin ada tumor ya, ada miom atau adenomyosis yang menyebabkan darah haidnya banyak sekali ya. Jadi dipastikan dulu ya. Jadi kalau memang dilihat USG nggak ada apa-apa, mungkin masalah ketidakseimbangan hormonal atau juga ada masalah pada badan rahim yang memang perlu kita kelola lebih lanjut. Karena kalau haid itu banyak berlebihan, ini akan menyebabkan HB-nya turun. Ya, kalau HB turun, fungsi-fungsi organ lain juga akan terganggu ya. Akan jadi ya konsentrasi susah, kemudian lemas, malas dan segala macamnya. Betul banget ya, untuk buat kakak Sri Kusmiati ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya udah banyak banget, kayak maksudnya darahnya udah banyak ya, sebaiknya periksakan karena dokter juga melihatnya takutnya ada hal lain. Ini ada hal lain ya. Oke, dari kakak Fitri ya, tadi Fitri yang ini Fitri 375. Oke, dok setelah suntik KB 3 bulan tapi malah haid terus gimana ya dok? Ya, suntik KB 3 bulan. Jadi dampak suntik ini kan hormonal. Jadi kalau hormonal ini memang tiap orang responnya berbeda-beda. Jadi kalau suntikan 3 bulan biasanya memang tidak dapat haid secara teori. Tapi ada juga yang haid yang teratur, kemudian ada juga haidnya menjadi lebih banyak atau lebih sering. Jadi itu mesti didiskusikan dulu apakah dianggap cocok dengan KB tersebut atau memang harus ganti cara KB yang lain. Ya, kalau sudah ganti itu mengganggu, mungkin saran saya ganti KB yang lain. Ya berarti nggak cocok ya dok ya? Ya, karena sih nggak cocok dengan suntik. Jadi buat kakak Fitri nih, kakak Fitri 375, jadi kalau misalkan KB-nya emang nggak cocok, lebih baik diganti aja. Ya, masih ada pilihan KB yang lain ya. Banyak ya, pilihan KB itu apa aja sih dok? Oh banyak
bisa pakai hormonal, yang non hormonal. Yang hormonal bisa mulai pil, kemudian bisa suntik ya. Kemudian yang non hormonal bisa menggunakan kondom untuk suami, bisa menggunakan IUD ya. Suntik pun ada yang 1 bulan dan 3 bulan. IUD pun jika ada yang pakai hormonal, ada yang tanpa hormonal ya. Bukan bisa dengan sistem kalender kita sebut KB juga. Jadi banyak menyusui itu juga salah satu bentuk KB, walaupun memang efektif hanya untuk 3 bulan setelah melahirkan. Jadi pilihannya tergantung kebutuhan, tergantung kenyamanan, tergantung kecocokan, dan juga harus dikonsultasikan dengan pasangan dan juga tenaga medis. Mayum Feminine Wash, solusi masalah kewanitanmu.